Hai teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang Student Centered Learning. Apa itu Student Centered Learning? Menurut Camber, Student Centered Learning (SCL) merupakan sebuah proses pembelajaran yang menekankan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan, sedangkan kutub yang lain adalah dosen sebagai agen yang memberikan arahan untuk mendapatkan pengetahuan. Mengapa harus student-centered learning? Karena student-centered learning mampu meningkatkan keaktifan atau memotivasi para peserta didik dalam kegiatan belajar. SCL dapat dipercaya efektif meningkatkan kualitas belajar dan mendapatkan pengetahuan yang mendalam. Siapa yang terlibat dalam student-centered learning? Peserta didik seperti siswa atau mahasiswa sebagai sosok yang menjadi peran utama dalam pembelajaran SCL dan guru atau dosen yang memberikan pengetahuan mengenai SCL. Bagaimana penerapan student-centered learning? Penerapannya dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai sosok yang menjadi subjek pembelajaran. Pendekatan ini membuat peserta didik untuk dapat belajar lebih aktif, mandiri, dan memahami materi yang ada. Materi Student-Centered Learning. Definisi Student-Centered Learning. Student-Centered Learning adalah proses-proses pembelajaran yang tadinya berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap perilaku mandiri, dan menerapkan serta memahami proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Karakteristik student-centered learning: aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, dan multisensori. Ciri-ciri student-centered learning. A. Metode pendekatan SCL. Peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran yang dipicu untuk motivasi intrinsik. Topik, isu atau subjek pembelajaran harus menarik dan memicu motivasi intrinsik. Pengalaman belajar diperoleh melalui suasana yang nyata atau relevan dengan pengetahuan yang dibutuhkan. B. Metode pembelajaran SCL. Role play and simulation, case study, discovery learning, small group discussion, problem-based learning, cooperative learning, self-directed learning, collaborative learning, contextual instruction, and project-based learning. C. Tugas dosen dalam pendekatan SCL. Yang pertama, memfasilitasi, yang kedua, memotivasi, yang ketiga, memberi tutorial, yang keempat, memberi umpan balik. Langkah-langkah pendekatan student-centered learning. Peningkatan pangsa pasar, pesan dari mulut ke mulut, peningkatan konversi, keterpaparan pada merek yang berharga. Macam-macam student-centered learning. Yang pertama, metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya. Yang kedua, metode eksperimen adalah metode pemberi kesempatan kepada anak didik, baik perorangan atau kelompok. Yang ketiga, metode pemberian tugas dan resitasi. Pemberian tugas di sini mempunyai arti guru menyuruh anak didik, misalnya membaca, tetapi dengan menambahkan tugas-tugas seperti mencari atau membaca buku-buku lain sebagai perbandingan.
Yang kelima, metode diskusi. Diskusi merupakan alternatif jawaban untuk memecahkan sebagai problem kehidupan. Yang kelima, metode latihan. Disebut juga metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang keenam, metode cooperative strip adalah salah satu metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan. Yang ketujuh, metode jigsaw. Metode ini dapat diterapkan untuk materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Yang kedelapan, metode artikulasi guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan menyajikan materi sebagaimana biasa, membentuk siswa menjadi saling berpasangan, dan menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi baru yang diterima dari guru. Yang kesembilan, metode mind mapping. Metode ini sangat baik digunakan sebagai pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban suatu soal. Yang ke-10, metode picture and picture. Metode ini merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yang ke-11, metode make and match atau mencari pasangan. Tujuan dari strategi ini antara lain pendalaman materi, pengalian materi, dan edutainment. Yang ke-12, metode think, pair, and share. Dalam metode ini, siswa diminta berpasangan dengan teman di sebelahnya, membentuk kelompok 2 orang, dan mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing. Yang ke-13, metode keliling. Kelompok metode ini mempunyai tujuan agar masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, contextual teaching and learning adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami makna yang ada pada bahan ajar. Prinsip-prinsip student-centered learning. Peran serta, yaitu peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran. Tanggung jawab, yaitu peserta didik mempunyai tanggung jawab pada pelajarannya. Keadilan, yaitu semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Mandiri, yaitu semua peserta didik harus mengembangkan segala kecerdasannya, intelektual, emosi, moral, dan sebagainya, karena guru hanya fasilitator dan narasumber atau mitra belajar. Berpikir kritis dan kreatif, yaitu peserta didik harus menggunakan segala kecerdasan intelektual dan emosinya yang berwujud kreativitas, inovasi, dan analisa. Komunikatif, yaitu peserta didik harus menggunakan kemampuannya berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Kerjasama, yaitu kondisi di mana para peserta didik dapat saling bersinergi dan saling mendukung pencapaian keberhasilan. Integritas, yaitu peserta didik harus menunjukkan perilaku moralitas tinggi dan percaya diri. Kelebihan student-centered learning. Kelebihan student-centered learning: memperhatikan kebutuhan dan latar belakang peserta didik, menyertakan peserta didik di dalam proses pembelajaran, mengarahkan peserta didik untuk mengenali dan menggunakan berbagai macam gaya belajar, mendorong terjadinya pembelajaran secara aktif, mendorong peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak, menjalin peserta didik dengan kehidupan nyata. Kekurangan student-centered learning: ada kemungkinan untuk menggunakan waktu yang lebih banyak. Ada peserta didik dalam jumlah besar sulit diimplementasikan, belum tentu efektif untuk seluruh kurikulum, belum tentu sesuai untuk peserta didik yang tak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis.
Contoh Student Center Learning. Analisis variansi atau ANAVA satu arah. Kasus 4 kelas ekonomi bisnis diberikan oleh 4 orang dosen. Lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5%. Apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara rata-rata yang diberikan ke 4 dosen? Nilai akhir tercatat sebagai berikut. Di sini ada 4 dosen, A, B, C, dan D. Berarti perlakuannya ada 4. Ini ulangan pertama ada 5 buah, ulangan kedua ada 6, ulangan ketiga ada 5, ulangan keempat ada 4. Berarti ini ulangannya berbeda-beda. Penyelesaian kasus. H nolnya tetap, berarti rata-rata semua nilai diberikan ke 4 dosen sama. Berarti sampai bio 4 karena perlakuan kita sampai 4. Setelah itu kita cari wilayah kritisnya 0,05, 3 dan 16 sama dengan 3,24. Kita lihat tabel F 0,05 ini JKT. JKT ini data pertama dikuadratkan ditambah dengan data kedua dikuadratkan sampai dengan data ke-20 dikuadratkan dikurang dengan total kuadratnya tadi dibagi dengan 20. JKP di sini yang berbeda ini N1. Kenapa? Karena masing-masing perlakuan itu jumlah ulangannya berbeda. Berarti total dari perlakuan pertama dikuadratkan dibagi 5. Total perlakuan pertama dikuadratkan dibagi 6 sampai dengan keempat perlakuannya. Dapat 536,250. JKG sama dengan JKT kurang JKP sama dengan 1659,75 kurang 536,250 sama dengan 1123,5. Penyelesaian kasus. Kita masuk ke dalam tabel ANAVA. Di sini perlakuan kita berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Di sini 19 kurang 3 sama dengan 6. Ini di kuadrat tengahnya dibagi 3, 178,75. Ini juga dibagi 3, ini dibagi 3, ini dibagi 16, DB dan seterusnya. Sehingga F hitung diperoleh 2,546. Karena F hitung kita kecil dari F tabel, maka terima H0 tolak H1, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai keempat dosen pada taraf nyata 5%. Demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.